Berapa lama umur umat Islam? Ada pendapat dari seorang ulama bernama As-Suyuti, menulis kitab judulnya Al-Alful Kashf wan Mujawazati Hadhil Ummah. Di halaman 206 kitab tersebut dia mengatakan, berdasarkan sejumlah riwayat asar, umat Islam ini, umur umat Islam ini adalah lebih dari 1000 tahun, namun lebihnya tidak mungkin lebih dari 500 tahun. Artinya maksimal umur umat ini 1500 tahun, ya. Pendapat ini didukung dengan hadis. Cuma sayang, hadisnya terbelah dua. Ada bagian awal, bagian akhir. Yang bagian awalnya derajat hadisnya dhaif, lemah. Yang bagian akhirnya derajat hadisnya sahih. Hadis itu diawali dengan Nabi bersabda bahwa Allah Ta'ala memberitahu kepadaku bahwasanya umatku ini akan hidup selama 1 hari. Kemudian aku sangat berharap bahwa umatku tidak akan merasa lemah di sisi Allah ketika Allah panjangkan, akhirkan bagi mereka setengah hari. Ditanya, setengah hari pada waktu itu berapa lama? 500 tahun. Berarti kalau 1,5 hari berapa tahun? 1500 tahun, ya. Jadi ini pakai standar surat As-Sajdah. 1 hari di sisi kami seperti 1000 tahun di sisi kalian. Tapi ingat, hadis ini terbelah dua. Bagian awalnya dhaif, lemah, bagian akhirnya sahih, ya. Terus bagaimana mensikapi hadis ini? Kita mensikapi hadis ini sebagai wawasan pengetahuan, Pak. Yang diyakini 100% jangan, tapi diingkari 100% juga jangan, ya. Hadis dhaif itu dhaif dalam hal mata rantai pembawa beritanya, sedangkan teksnya belum tentu salah. Nah, kalau dia menyangkut urusan masa depan dan ternyata terbukti benar, berarti kedhaifannya hilang. Ngerti? Ya. Sedangkan tadi sudah saya didik, sudah saya sampaikan bahwasanya kita mengkaji ilmu akhir zaman, lama-kelamaan yang kita miliki adalah kaedah lebih baik keliru menyangka sudah dekat daripada keliru menyangka masih jauh. Ya. Karenanya kalau saya condong mending nganggap sudah dekat begitu 46 tahun itu, supaya kita menjadi orang yang gampang disadarkan gitu loh, Pak, untuk mempersiapkan diri. Ya. Kan beda kalau tahu sudah tinggal 46 tahun dengan tahu masih 4600 tahun. Beda nggak? Beda nggak? Beda kan? Makanya alhamdulillah nggak ada yang dikasih tahu jadwal matinya kapan. Kalau dikasih tahu jadi songong dia. Gitu, dia pikir nanti udah menjelang mati aja dia tobat gitu, ya kan? Sebagai seorang muslim berarti saya merupakan bahagian dari umat Islam yang merupakan umat akhir zaman. Dan umat akhir zaman inilah yang terdekat jaraknya dengan peristiwa kiamat. Dari semua umat-umat nabi-nabi yang manapun, kita yang terdekat. Kita ini umat Nabi Muhammad. Kiamat di sini, di ambang pintu nih. Umatnya Nabi Isa lebih jauh, umatnya Nabi Musa lebih jauh, umatnya Nabi Nuh lebih jauh, ya kan, umatnya Nabi Adam apalagi. Gitu, jauh banget. Kita yang terdekat. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam sebuah hadis, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Aku dengan peristiwa kiamat diutus berdampingan seperti ini. Nabi mengisyaratkan jari telunjuk, jari tengah ditempel, Pak, bukan direnggangkan, ditempel. Jadi kalau jari telunjuk saat Nabi diutus, jari tengah saat kiamat terjadi, ini dua peristiwa berdekatan sekali. Dalam hadis yang lain lagi, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami para sahabat, panjang lebar beliau memberitahu pada kami apa saja yang akan terjadi sampai kiamat datang. Tidak satupun peristiwa yang tidak disebutkan oleh beliau. Yang hafal, ya hafal. Yang nggak kuat hafalannya, lupa-lupa. Termasuk Hudzaifah. Ya, aku lupa beberapa perkara. Tetapi begitu perkara itu muncul, aku jadi teringat lagi penjelasan Nabi. Ibaratnya seperti seorang teman karib yang lama nggak ketemu, kemudian ketika dia ketemu lagi tatap muka, dia ingat lagi. Begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam surat Muhammad Al-Qur'anul Karim, Allah Ta'ala berfirman, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang.
Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu bila mana hari kiamat sudah terlanjur datang, ya. Jadi Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya kepada kita umat manusia ini sebenarnya tidak zalim sehingga kiamat akan datang secara mengagetkan. Tidak. Allah itu sayang kepada kita dengan cara Allah datangkan alamatus sa'ah, tanda-tandanya kiamat itu diberikan kepada kita. Jadi Allah sayang sama kita. Nah, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis. Bainama julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami para sahabat lagi duduk bersama Nabi dalam satu majelis. Tahu-tahu datanglah seorang laki-laki yang kami nggak kenal. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, tapi tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Langsung masuk ke dalam majelis, langsung duduk depan Nabi. Langsung bertanya pula. Dia bertanya yang pertama, akhbirni anil iman. Coba jelaskan padaku tentang iman. Nabi sebutkan rukun iman yang 6. Terus kata dia, sodaqta, Anda benar. Maka kata Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini, kami pun takjub pada laki-laki ini. Dia yang nanya, dijawab, dia yang kasih penilaian. Siapa ini? Pertanyaan kedua, akhbirni anil Islam, terangkan padaku tentang Islam. Nabi uraikan rukun Islam yang 5. Lagi-lagi dia bilang, sodaqta, Anda benar. Dia tanya lagi, akhbirni anil ihsan, terangkan padaku tentang ihsan. Nabi jelaskan dalam satu kalimat, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Kalau engkau enggak lihat Allah, Allah lihatmu. Pertanyaan keempat, akhbirni anis sa'ah, terangkan padaku tentang kiamat. Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya enggak lebih tahu dari orang yang bertanya. Tapi dikejar terus. Wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya? Nah, di sini Nabi sebutkan 2. Kiamat sudah dekat kalau engkau melihat budak perempuan melahirkan majikannya, 1. Dan yang kedua, kalau engkau melihat orang yang miskin, telanjang dada, tidak beralas kaki, penggembala domba berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Terus pergi laki-laki itu. Nabi bertanya pada Umar, ya Umar, kamu tahu siapa laki-laki tadi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, itu malaikat Jibril alaihissalam. Datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din kepada umat ini. Masya Allah. Dan ini satu-satunya hadis yang menerangkan Jibril alaihissalam dalam wujud seorang laki-laki datang ke tengah para sahabat. Makanya hadis ini terkenal dengan julukan hadis Jibril, ya. Karenanya seorang ulama dari Yaman yang hidup di zaman kita sekarang dari hadis ini menyampaikan satu pendapat yang kontroversial. Artinya pendapat yang nggak pernah disampaikan oleh ulama-ulama lain. Dia bilang apa? Dia bilang dari hadis Jibril ini kita dapat simpulkan bahwasanya dinul Islam, agama Islam ini mengandung 4 pilar, bukan 3 pilar. Kebanyakan ulama selalu mengatakan Islam itu pilarnya cuma 3, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Tapi kata ulama ini ada pilar keempat, namanya alamatus sa'ah, pilar-pilar tanda-tanda kiamat. Dan hujahnya kuat, argumentasinya kuat, yaitu hadis ini. Jibril datang mau ngajarin agama pada umat ini. Celakanya hari ini umat Islam kalau mau bicara tentang ibadah praktis, ngerti kemana belajarnya? Rukun Islam. Mau bicara tentang akidah, belajarnya kemana? Rukun iman. Mau bicara tentang akhlak, tentang tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, tentang tathhirul qalb, pembersihan hati, belajarnya kemana? Al-Ihsan. Tapi kalau ditanya akhir zaman, ditanya hari tanda-tanda kiamat, bingung kan? Gitu. Seperti nggak ada kurikulumnya gitu loh Pak. Padahal ini sangat penting. Jauh-jauh hari Jibril alaihissalam sudah menjelaskan.